Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati semuanya sehingga anak-anak fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami semua untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua di rumah sehingga mereka fokus kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami siap memuji dan mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita angkat satu pujian mengatakan hati-hati gunakan matamu. Semua anak-anak bersukacita ya, tepuk tangan bergirang kepada Tuhan. Hati gunakan matamu, hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekali lagi hati-hati gunakan mulut. Hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Anak, semangat lagi ya. Katakan kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Puji Tuhan, anak-anak sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya anak-anak akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan, kumpulkan sehingga nanti boleh kirim ke lewat mama untuk kirim ke guru-guru sekolah minggu. Baik, mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di pertengahan doa kami ini, kami akan memberikan persembahan, anak-anak semua, memberkati setiap persembahan mereka, sehingga persembahan yang mereka berikan, itu menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, sambil anak-anak memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, dari jalan serta Yesus. Haleluya, anak-anak. Kita berjalan bersama-sama dengan Yesus ya, sambil memberikan persembahan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Puji Tuhan sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Siapkan hati semua, siapkan Alkitab, sehingga saat tante memberikan firman Tuhan, anak-anak boleh menyimak di dalam Alkitab. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hati.
Kristus. Tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati anak-anak semua. Biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Tante, biarlah anak-anak terima dengan sukacita untuk melakukannya dalam hidup mereka. Memberkati Tante yang akan menceritakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, iman, dan percaya bagi anak-anak semua. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Tante Elis punya sebuah cerita, yaitu berawal dari 2 orang anak bersaudara yang bernama, yang bernama Debbie, yang kakaknya bernama Randi. Nah, Debbie dan Randi ini hari ini mereka sangat bersuka cita sebab mereka akan berkunjung, akan menginap di rumah nenek mereka. Nah, Debbie dengan Randi ini sangat bergembira ketika ibu mereka mengajak mereka ingin pergi ke rumah nenek dan mereka akan menginap di rumah nenek. Nah, sebelum mereka pergi, ibu mereka meminta kepada Debbie sama Randi untuk tidak boleh nakal di sana, nggak boleh membuat kekacauan, keributan, bahkan pun itu menangis ingin minta pulang. Nah, Randi akhirnya berjanji sama mamanya, ya mah, aku akan janji sama mama, aku nggak bakalan jadi anak nakal, aku akan menjadi anak yang baik. Akhirnya mereka pergi, namun sebelum mereka pergi, mereka meminta izin untuk membawa sesuatu, yaitu kucing mereka, anak-anak. Nah, mereka mau membawa kucing mereka untuk pergi bersama-sama ke rumah nenek. Nah, kucing mereka ini bernama, ada yang tahu kucing ini mereka beri nama siapa? Yaitu Skeppy. Nah, kucing ini mereka ambil ketika saat mereka menemukannya. Nah, Skeppy ini sudah jadi pemeliharaan mereka. Nah, si Randi sama si Debbie sangat sayang banget sama Skeppy. Akhirnya mereka membawa ke rumah nenek. Tapi dengan satu pesan, mama bilang harus menjaganya supaya Skeppy jangan nakal di rumah nenek. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka mengizinkan mereka pergi ke rumah nenek. Nah, setelah sampai di depan rumah nenek, anak-anak mereka sangat bersuka cita bertemu dengan nenek mereka. Dan lihat kan, si Debbie lihat nenek bercerita, si Randi duduk. Nah, mereka tuh sangat senang banget bertemu dengan nenek mereka. Akhirnya setelah mereka bertemu sama nenek, ibu sama ayahnya Randi sama Debbie menginap di rumahnya Om Walter karena ada urusan sebentar, jadi mereka tinggal sama dengan nenek mereka. Nah, setelah mereka sampai di rumah nenek, tibalah saatnya mereka beristirahat anak-anak karena mereka sudah capek dalam perjalanan. Akhirnya mereka beristirahat. Anak-anak tahu, malam mereka beristirahat, nenek menceritakan sesuatu bagi mereka, yaitu pesan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya untuk tidak takut. Nah, nenek menceritakan sebab Yesus datang menebus dosa-dosa kita, dia mati, terus di hari yang ketiga dia bangkit karena dosa-dosa kita. Nah, anak-anak tahu kenapa Tuhan Yesus bilang, nenek ini bercerita kepada Randi dan Debbie untuk jangan takut. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, nah si Randi tanya, nah murid-murid itu siapa sih? Nah, murid-murid ini adalah orang-orang yang selalu mengikut Tuhan bersama-sama ketika saat mereka dalam pelayanan, mereka berkhotbah, mereka memberitakan Injil. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, nah Tuhan memberi janji kepada mereka bahwa Tuhan akan selalu besertamu. Aku akan selalu besertamu. Nah, kata Randi bilang apa? Berarti Tuhan Yesus selalu menjaga kita, selalu beserta kita. Benar. Nah, neneknya bilang benar, Randi, yang kamu bilang, nenek setuju. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus selalu menyertai murid-muridnya dan kita semua. Nah, anak-anak, nah juga terus selanjutnya akhirnya setelah nenek bercerita,
mereka tidur. Tapi ketika mereka tidur, si Debbie ketakutan. Anak-anak tahu kenapa? Nah, ketika saat mereka beristirahat, ada hujan deras, angin kencang, membuat Debbie itu takut. Akhirnya kenapa? Dia lari kepada Randi. Kak, aku takut, aku ingin pulang. Nah, sebelumnya mereka berangkat, mereka sudah berjanji kepada mama mereka untuk tidak membuat keonaran, tidak membuat kekacauan, tidak menangis dan minta pulang. Tapi akhirnya Debbie ini kenapa? Takut karena hujan lebat, ada angin, ingin minta pulang, menangis karena takut. Tetapi Randy bilang apa sama Debbie? Deb, kita jangan takut sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, Tuhan Yesus sudah berjanji akan selalu menyertai kita dalam kegelapan apapun. Jadi kita tidak boleh takut sebab Tuhan beserta kita. Nah, akhirnya setelah Randy menguatkan hati Debbie, mereka pengen melihat si Skepi yang tidur di dapur. Saat itu mereka simpan di dapur. Akhirnya Debbie bilang ke kakaknya, Kak Ren, ayo kita lihat si Skepi. Takutnya si Skepi takut. Dia lari kabur. Akhirnya mereka beranjak ke Skepi. Setelah mereka sampai di bawah, apa yang terjadi anak-anak? Si Skepi tidur pulas. Si Skepi tidurnya nyenyak banget. Kenapa? Karena si Skepi tidak takut sedikit pun. Dia tahu kalau kita menjaganya. Jadi si Skepi nggak takut karena Skepi tahu ada Debbie, ada Randy yang jaga dia, melindungi dia. Nah, Tuhan Yesus telah berjanji untuk menjaga kita. Seharusnya juga kita tidak khawatir. Nah, anak-anak, kita jangan khawatir sebab Tuhan Yesus telah berjanji untuk menjaga kita. Yang dibilang Randy kepada Debbie, kita tidak boleh takut karena Tuhan sudah berjanji untuk selalu menyertai kita, untuk selalu menjaga kita. Seharusnya kita jago juga tidak takut anak-anak. Nah, dari kisah ini ada satu cerita juga di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. Ketika Tuhan Yesus belum terangkat ke sorga, dia memberitakan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Dia masih mengajar murid-muridnya ketika belum terangkat ke sorga. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus saat mereka dalam pelayanan, Tuhan menasihati mereka. Ketika kalian memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil di bagaimana, pasti ada penolakan, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Mereka akan mengucilkan, bahkan pun itu mereka akan membunuh mereka karena namaku. Tapi ada satu janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, jangan takut seperti ceritanya nenek yang tadi kepada Randy dengan Debbie. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bagi mereka bahwa memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika mereka pergi pelayanan, mereka akan dapat kuasa, memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membangkitkan orang mati. Nah, Tuhan akan menyertai pelayanan mereka, murid-murid ini, ketika saat mereka melayani. Nah, ketika saat kita melayani, kenapa kita tidak harus boleh takut anak-anak ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Ada satu janji, ada beberapa janji yang Tuhan tepatkan bagi murid-muridnya, bukan bagi murid-muridnya, bagi kita semua, yaitu Bapa di sorga akan selalu menjaga mereka. Wah, kita bersyukur banget ya. Wah, dahsyatnya sekali murid-murid ini. Kenapa? Mereka sudah diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka diberi kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Dan juga mereka dikasih penjagaan yang sangat luar biasa dari Bapa di sorga sendiri. Yaitu Bapa di sorga akan selalu menjaga mereka. Selalu menjaga mereka. Yang kedua, Yesus juga berjanji, aku selalu bersamamu. Wah, Tuhan Yesus selalu bersama dengan murid-murid. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita akan buka di dalam Alkitab Matius pasal yang ke-28. Semua buka ya anak-anak, Matius 28 ayat yang ke-20. Nah, Tante Elis akan bacakan bagi anak-anak semua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Wah, Tuhan Yesus sudah memberi nasihat kepada mereka untuk tidak takut dan memberitakan firman Tuhan. Ketika murid-murid ini memberitakan firman Tuhan, sebab Tuhan Yesus akan selalu beserta mereka. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini yang kita ambil dari sini yaitu kita belajar, jadi anak-anak jangan kita takut, jangan kita khawatir dengan masalah yang kita hadapi. Memang masalah itu pasti ada, tapi Tuhan sudah berjanji pada kita, yaitu aku akan selalu besertamu. Bapa di sorga akan selalu menjaga kita, dan kamu lebih berharga daripada burung pipit. Puji Tuhan, anak-anak, inilah firman Tuhan yang telah Tante Ella sampaikan bagi anak-anak semua. Ayat hafalannya di dalam Matius 28 ayat 20 ini ya. Anak-anak tolong hafalkan sehingga memberikan tugas ini bagi Om dan Tante untuk melihat ya aktivitas anak-anak dalam merespon firman Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, firman Tuhan telah sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka selalu percaya kepada Tuhan, tidak khawatir, tidak takut menghadapi segala sesuatu yang anak-anak hadapi. Tetapi biarlah mereka percaya bahwa Tuhan sudah berjanji menasihati mereka untuk jangan takut, sebab Tuhan akan selalu beserta mereka. Dan kami semua Om dan Tante yang sudah memberikan luang dan waktu menceritakan firman Tuhan, menolong anak-anak ini, Tuhan memberkati sehingga kami semua dengan anak-anak hidup percaya kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, sebab Engkau sudah berjanji akan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.